Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para tulaba dimanapun anda berada, marilah kita mulai mengaji maning ya. Sekarang belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min hayain wa kam azin wa kam nadamin jamin tawalada lil insani mingkasalin wiya angkasalin bil bahsi an subahatin maqad alimta wa maqad suka mingkasalin pirang-pirang pika eraeun apes rejeng kana langsaan anu timbul ti manusiana ladang tina kakedulana anjeun sing rempan tina kedulna komo tina ngoreksi subhatna. Bahasa umumnya banyak sekali yang secara ilmiah perkara yang membuat kita malu ya, perkara yang membuat kita malu, memalukan gitu ya. Di antaranya keracunan makanan, katanya keracunan makanan, alasannya tuh bahasa halusnya tuh ternyata pas diteliti dia itu terlalu banyak makan, atau sebakul atau semejikom habis sama dia tuh, saking apa. Apalagi kalau monyet, katanya monyet mah udah lagi dikasih tuh ya, udah dikasih makanan, mulutnya penuh dengan makanan, dikasih lagi tangannya megang, dikasih lagi kakinya megang, ngelirik temennya di sebelahnya, dirampas. Monyet eta rakus. Jadi banyak zaman sekian tuh yang orang-orang rakus tuh ya, kayak monyet. Itu sifat rakus tuh kayak sifat monyet gitu ya. Barang orang diambil, sifat monyet itu tuh. Barang orang diambil, monyet ya tuh, lagi jadi monyet, lagi jadi kingkong, rakus. Atau keluarga itu yang seharusnya nyari uang, waktunya nyari uang malah disuruh diam, tapi ketika lagi diam minta uang. Nah, monyet itu kayaknya. Atau pengen segala kebeli, wah sifat rakus tuh. Yang ini pengen kebeli, yang itu pengen kebeli, wah segala macam. Wah itu sifat monyet itu. Kalau kita makan, dilihat dulu situasi dan kondisi, utamakan yang lebih utama. Kalau langka, pilih yang lebih utama. Yang lainnya bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, ini mah. Atau ada lagi katanya disuruh beli, udah beli enggak enggak diambil. Wah, sedikitnya tuh itu sifat monyet tuh. Nah gitu. Atau udah tahu kata dokter tuh jangan makan asin dulu karena lagi gatelan. Ini mah ya, waktu makan lauknya sama asin, sama jengkol, ikan asin kok ya tambah gatal.
Giliran ke orang ngobrol, waduh itu tuh tambah gatel ya, padahal udah dari dokter sana katanya, aduh gatelan. Ngomong ke orang mah mengkonon. Naudzubillah summa naudzubillah, itu sifat monyet gitu ya bagian. Bahkan itu ada sedikit fitnah gitu kan ya. Seperti sekarang kak ada kabar dokter lagi ngobatin malah dicaci maki. Dokter lagi ngobatin orang sakit zaman sekian malah dicaci maki sama orang yang sehatnya tuh. Katanya nggak diurusin, nggak di apa, nggak di wah macam-macam zaman sekian nih. Wong kena sifat apa monyet gitu ya. Terus lagi jangan gila mana ming kasal tak di situ ada kalimat kasal, ming kasalin kasal kaslan kalau bahasa kamu tuh kaslan teman ya hidupnya tuh malas aja diem baik gitu. Malas, giliran ada uang mau bekerja, kalau nggak ada uang mah diem baik. Langkah ikhlas ya, langkah tasawuf, langkah kesopanan nih. Kan katanya tahu kesopanan itu katanya, kesopanan itu di atas ilmu katanya. Tapi hidupnya tuh malesan aja ya. Bagian kenapa ini diceritakan si kaslan itu nantinya bisa menjadi penderitaan atau penyesalan di kemudian hari. Karena apa? Waktu kita belajar, misalnya ini mah kalau pelajar, waktu kita disekolahkan nggak benar-benar sekolah tuh malah ngelawan ke guru, tuh berantem aja sama temen, bikin geng-gengan, bikin tawuran dan sebagainya. Di sini berangkat ke sekolah, berangkat pakai seragam di rumahnya mah, tapi mampir di warung main HP, game aja terus. Di waktu belajar tuh malah ngegame, ketahuan sama gurunya tuh malah ngelawan. Naudzubillah summa naudzubillah. Dia ya, uang kuat mbak, sifat monyet gitu, lagi jadi monyet kalau misalkan kayak gitu ya. Terus ada kalimah bil bahsi an subhatin, subhat, ada kalimat subhat itu yang tidak jelas akan halal dan haramnya gitu. Awas ya, jauhi gitu, jauhi ya. Ada cerita dulu waktu kita mondok, ada ulama yang waktu itu lagi berada di kali sungai yang mengalir, nemu nemu mangga atau buah-buahan di sungai, nggak berani diambil, nggak berani apalagi dimpangan. Malah terkadang waktu itu dicari yang punyanya tuh ini katanya. Karena apa? Yaitu sebagian subhat, nggak tahu halal dan keharamannya kan gitu. Ada lagi yang bukan, tapi awas ya, bukan kayak ada yang sebagian golongan katanya yang kalau duduk sama ahli subhat tuh jangan katanya. Astaga. Makanya pas ya mending ya kalau memang dia itu benar-benar ahli subhat. Ini mah ketika mau menyampaikan kesalahannya atau kekeliruannya atau kesalahpahamannya dalam menyampaikan suatu penjelasan tentang ilmu, itu nggak mau karena dianya ahli subhat katanya. Astagfirullahaladzim, ahli subhat, awas katanya, jangan dekat-dekat ahli subhat katanya. Astagfirullahaladzim, uang goblok aja.
Contohnya kayak gini, ada ustadz yang mengharamkan perayaan 17 Agustus misal. Itu kecuali katanya yang halal tuh perayaan atau apa, sholat Id gitu. Idul Fitri dan Idul Adha, perayaan hari kemenangan dan hari kurban. Itu yang dihalalkan tuh. Yang lainnya mah haram katanya. Pas ada yang menjelaskan dari ustadz yang apa namanya, menemukan referensi tentang Agustusan, tentang pokoknya tentang menikmati atau mensyukuri nikmat atas kemerdekaan yang Allah berikan. Itu nah begitu ya, kadang-kadang menentang kayak gitu, nggak mau ya, tetap nggak mau menerima. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada katanya ya yang mengharamkan orang-orang merayakan 17 Agustus, ada yang mengharamkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu tuh bukan dari golongan bukan dari golongan mayoritas ya, minoritas yang mengharamkan tuh. Dan kita sebagai golongan mayoritas itu ada referensinya, jangan salah gitu. Kita mah merayakan 17 Agustus itu maksudnya mensyukuri atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Kan kita tuh menderita kalau dijajah terus, mana setelah Allah memberikan kemerdekaan kan nikmat kalau udah merdeka tuh. Kita pikirkan kayak Palestina dijajah terus sama Israel. Sekarang tuh lagi menderita orang, menderita kelaparan, menderita penyakit, menderita sakit dan sebagainya karena kena tembak dan sebagainya, kena blokir dan sebagainya. Nah kayak gitu. Terus ketika dikasih merdeka kan istilahnya itu kan nikmat, segala macam nggak ada gitu ya, segala macam penekanan gitu kan ya, diantaranya penjajahan itu. Kalau udah merdeka kan nikmat. Nah, kita tuh seperti itu kan. Kalau kita juga ngambil keterangan syukur itu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kan. Syukur, mensyukuri, merayakan apa tuh 17 Agustus tuh rumah haram ahli subhat tuh, ahli bidah dan sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita juga sebenarnya kalau masalah menjauhi subhat mah ya kita juga menjauhi yang mana subhat itu yang tadi antara halal dan yang haram, yang tidak jelas kehalalannya gitu, antara haram dan halal kita juga seperti itu. Tapi kalau masalah mensyukuri nikmat itu mah kan jelas kita mensyukuri nikmat. Di mana coba ketidakjelasannya, kesubhatannya? Dasar kesifatan sifat monyet gitu, rakus gitu. Giliran ke orang mah katanya, giliran ke orang mah hayo menuduh ahli bid'ah, menuduh ahli subhat, menuduh ini, menuduh diajak diskusi mah gak mau. Sekarang kan kalau ada ustadz yang banyak menemukan dari golongan minoritas yang menuduh ini, menuduh itu, mau dijelaskan faktanya, kamu ngobrol itu salah. Nih faktanya kamu tuh, diantaranya kamu tuh ngobrolin Fathul Mu'in, katanya di Fathul Mu'in tuh katanya begini, salah karena kamu tuh gak ngaji dari awal dari akhir. Ini mah cuma comot aja. Mending kalau nyomotnya dari titik sampai dari awal sampai titik, ini sampai koma. Nah gitu. Zaman sekarang waduh kacau lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.